Hari ini, puluhan wisman dari Singapura masuk Batam. Selamat datang di Batam kembali. Hampir 2 tahun pandemik melanda Batam. Sejak saat itu, jumlah wisatawan mancanegara, wisman, yang datang anjlok. Dari tahun lalu, para pelaku wisata mencoba berbagai cara untuk meningkatkan kunjungan wisman datang ke Batam. Tapi, pandemi yang semakin mengganas, memupuskan harapan pelaku wisata. Disahkannya skema travel bubble untuk kawasan Nongsa dan Lagoy, serta skema Vaccinated Travel Land (VTL) dari pemerintah Singapura, menjadi langkah awal menghidupkan kembali dunia pariwisata Kepri. Ketua Nongsa Sensation Andy Fong meyakini kedua skema ini dapat meningkatkan animo turis datang ke Batam. Besok, hari ini, ada 28 orang turis, kata dia, Selasa, 22/2. Ia mengatakan, ke-28 orang ini nantinya akan menginap di Batam View, NPM dan Turi Beach. Mereka tidak ada yang mengambil paket wisata golf. Semuanya leisure, berlibur saja. Selamat datang kembali ke Batam, ujarnya. Mereka dijadwalkan akan kembali ke Singapura tanggal 25 Februari melalui jalur VTL. Mereka, kata Andi, akan mendaftar pulang melalui jalur VTL, tanggal 23 Februari. Turis pertama yang mencoba skema ini, ujarnya. Andi berharap selama turis berada di Batam tidak ada kendal. Segala persiapan sudah dilakukan. Protokol kesehatan juga akan diterapkan dengan baik. Setelah turis ini datang, akan ada lagi gelombang selanjutnya. Semoga berjalan lancar, katanya. Wisman dari Singapura saat masuk ke pelabuhan Nongsapura, Batam, harus melalui berbagai prosedur. Sesampai di pelabuhan, petugas akan melakukan pengecekan dokumen melalui aplikasi Peduli Lindungi atau Bluepass. Setelah itu, para wisman akan dicek suhunya. Usai cek suhu, wisman sudah ditunggu petugas kesehatan untuk melakukan tes PCR. Apabila hasil negatif, dilanjutkan dengan pemeriksaan dokumen imigrasi dan bea cukai. Setelah itu, barulah para wisman masuk kendaraan, menuju ke resort yang telah dipesan sebelumnya. Setibanya di resort, wisman akan diminta melalui scan barcode Peduli Lindungi. Sebelum check-in, para wisman diminta mencuci tangan dan melalui prosedur pengecekan suhu kembali. Setelah semua itu selesai, wisman dapat menikmati liburan di resort yang mereka pilih. Lago Itolak warga Kepri manfaatkan program VTL di tempat terpisah. Legislator Komisi 2 DPRD Kepri, Rudi Chua, mengatakan, pihak Lagoy sebagai pengelola pelabuhan Bandar Bentang Telani, BBT, menolak permohonan warga lokal untuk memanfaatkan program Vaccinated Travel Land (VTL) ke Singapura. Menurut Rudi, kondisi ini terjadi karena tidak adanya pembedaan kuota VTL dan travel bubble. 120 ton minyak goreng murah tiba Tanjung Pinang, BP. Pekan ini sebanyak 120 ton minyak goreng kemasan bermerek dari Medan akan masuk ke kota Tanjung Pinang. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjung Pinang melalui Kepala Bidang, Kabid Stabilisasi Harga, Muhammad Endi Febri, menjelaskan bahwa saat ini tidak ada lagi kesulitan warga membeli minyak goreng karena pada Senin, 21/2 kemarin sudah ada masuk stok sebanyak 50 ton dari produsen asal Medan. Dalam minggu ini akan masuk lagi sebanyak 70 ton. Minggu ini saja baru 120 ton, kata Endi kepada Batam Post, Selasa, 22/2. Endi memperkirakan jika tidak ada kendal, hingga pertengahan Maret tahun 2022 besok total minyak goreng yang akan masuk ke Tanjung Pinang sebanyak 200 ton. Minyak yang didatangkan merupakan minyak goreng kemasan bermerek yang dijual dengan harga Rp13.500 sampai Rp14.000 per liter. Penyalurannya ke swalayan resmi seperti Pinang Lestari, Bintan 21 dan swalayan resmi lainnya. Dalam 2 hari ke depan sudah bisa didapatkan masyarakat, ujarnya. Minyak itu tidak disalurkan ke hypermart sebab sudah memiliki jalur tersendiri dari pusat karena tidak menggunakan distributor lokal, melainkan diatur langsung oleh pusat. Endi meyakini dengan kedatangan minyak goreng itu dapat mengatasi kesulitan warga untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga murah. Insya Allah dalam 2 hari ini akan normal lagi, harapnya. Saat ini yang pasti akan datang baru dari Medan, sedangkan yang lainnya, kata Endi, belum dapat memastikan, namun menurutnya pasti ada yang datang seperti dari Batam, Jakarta atau daerah lainnya. Yang lain tetap ada, tapi tidak sebanyak dari Medan, ucapnya.
pengawasan di lapangan. Tim dari Disperdagin Kota Tanjung Pinang juga sudah memantau langsung kesualaian memeriksa ketersediaan stok termasuk koordinasi dengan pihak distributor kapan minyak goreng itu sampai di Tanjung Pinang. Langsung ke proses distribusi juga kami awasi, tambahnya. Pedagang ikan Pelantar Kuda direlokasi Badan Usaha Milik Daerah BUMD. PT Tanjung Pinang Makmur bersama mulai merelokasi pedagang ikan di Pelantar Kuda karena setelah diperiksa kondisi pasar sudah berbahaya dan tidak layak digunakan. Setelah pedagang direlokasi, satu bangunan yang sudah berusia lebih 20 tahun itu akan diperbaiki sebelum ditempati kembali. Direktur BUMD Kota Tanjung Pinang, Irwandi, mengatakan, kondisi lantai pasar di Pelantar Kuda memang sudah tidak layak dan cukup berisiko untuk terus ditempati pedagang. Kami akan mulai merelokasi para pedagang di pasar kuda tersebut mulai besok, karena memang kondisinya yang cukup kritis, kata Irwandi, Selasa, 22/2. Irwandi mengakui memang sudah menerima laporan dari pedagang di pasar ikan itu terkait kondisi pasar sejak beberapa waktu lalu agar diperbaiki. Namun dengan alasan keuangan hingga kini bahkan ada lantai yang sudah ambruk, pihaknya belum bisa memperbaiki. Pendapatan kita saat ini juga belum memungkinkan untuk melakukan revitalisasi pasar tersebut. Dan dari Pemko juga sejak kami dilantik hingga saat ini belum ada anggaran yang turun untuk perbaikan pasar, sebut Irwandi. Saat ini, lanjut Irwandi, sejumlah pedagang sudah mulai merelokasi barang dagangannya untuk menghindari kerugian yang lebih besar akibat konstruksi bangunan yang kondisinya cukup mengkhawatirkan. Memang mereka hari ini masih tetap berjualan di pasar kuda tersebut, namun lokasinya agak bergeser saja. Namun untuk barang dagangan sudah mulai dipindahkan, tambah Irwandi. Sebagian pedagang mulai direlokasi ke sekitar Pasar Baru 2 agar bisa segera berjualan kembali. Berita sebelumnya, lantai pasar ikan yang terletak di Pelantar Kuda ambruk pada Minggu, 20/2 malam. Jadi inspirasi daerah lain ex officio energi baru membangun Batam. DPR kagum pembangunan Batam tetap menggeliat di tengah pandemi. Batam Kota, BP Komisi 2 DPR mengapresiasi dan memuji pembangunan yang terus dilaksanakan di Kota Batam. Pasalnya, pembangunan itu bisa dilaksanakan di masa pandemi COVID-19. Hal itu disampaikan dalam kunjungan kerja Kunker dalam rangka reses Komisi 2 DPR di kantor Wali Kota Batam, Senin, 21/2. Anggota Komisi 2 DPR Ahmad Muzani menyampaikan, dulunya dengan semangat Singapura, Johor, dan Riau, Sijori. Ketika Batam masih tergabung dengan Riau Daratan, semangat pembangunan kota ini adalah sebagai pusat industri dan pariwisata. Seiring perjalanan waktu, Batam menjadi kota besar di Provinsi Kepri setelah wilayah ini memisahkan diri dengan Riau. Seiring waktu pula, berbagai macam suku datang ke Batam. Setelah itu, pembangunan juga makin gencar. Saya kaget bukan main melihat Batam saat ini. Perkembangan pesat ini terjadi sejak ada penyatuan Badan Pengusahaan BP Batam dan Pemko Batam, kata politikus Gerindra tersebut. Semula, penyatuan BP Batam dan Pemko atau Wali Kota Batam ex officio Kepala BP Batam, kata dia, dianggap tidak akan bisa bekerja maksimal. Namun, perkiraan itu nyatanya keliru. Ternyata penyatuan Pemko dan BP Batam menjadi energi baru pengembangan kota ini, kata dia. Hal senada disampaikan anggota Komisi 2 DPR lainnya. Bahkan, apa yang dilakukan Batam saat ini bisa menjadi inspirasi daerah lain, khususnya menggeliatnya pembangunan meski di tengah pandemi COVID-19. Mengembangkan pembangunan di tengah pandemi, ini satu inspirasi bagi daerah lain, tegas Aminur Rahman. Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung menambahkan ia telah datang ke Batam selama masa pandemi ini sebanyak 5 kali. Ia melihat, selama ia datang, selalu melihat bahwa kota Batam tidak mati. Pergerakan ekonomi di Batam terus